Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas secara detail tentang perilaku sebuah fungsi. Yang kita mulai dari perilaku fungsi linear, kemudian fungsi kuadrat, dan kalau sempat kita akan coba mengeksplor fungsi polinomial. Oke, kita ingin melihat bagaimana perilaku sebuah garis linear ya. Jadi misalkan jadi ada sumbu X, ini itu sumbu Y ya, ini sumbu X begitu. Kemudian ada sebuah titik di sini misalkan min 1,1, dan ada titik di sini. Ini katakanlah 1, 2, 3, jadi 3,3 ya, 3,3. Ini adalah 3,3. Lalu kita hubungkan sebuah garis yang melalui 1,1 lurus ke 3,3. Nah, garis ini ini persamaan seperti apa ya? Kalau kita ingat persamaan garis itu x min x sama dengan y min y, y min y. Jadi 1, 1, 2, 1, 1, 2. Satunya boleh yang ini, boleh yang ini, ya. Aku pilih ini titik 1, ini titik 2, ya. Boleh kebalikan juga. Sehingga menjadi X dikurang 3, ya, sama dengan X2-nya kan min 1, min 1, min 3. Sama dengan Y. Y1-nya adalah 3. Kemudian Y2, Y2-nya 1 min 3. Jadi X min 3 per min 4 sama dengan Y min 3 per min 2, ya kan? Kemudian ini pindah kemari, loncat ya, cross, min 2 kurung X min 3 per min 4 sama dengan Y min 3. Oke. Kemudian ini min, itu adalah positif. 2/4 adalah setengah, berarti setengah X min 3 sama dengan Y min 3. Ya kan? Kemudian kita selesaikan. Setengah X min 3 per 2 sama dengan Y min 3. Atau Y sama dengan setengah X, ya, min 2 tambah 3, 6, 2 kali 3, 6, jadi nanti tambah 3 per 2. Ya. Dari mana sih? Min 3 kemari, positif 3 dikurangi 3 per 2. Jadi sama penyebutnya 6 per 2 dikurangi 3 per 2. Oke. Jadi garis ini itu adalah Y sama dengan setengah X tambah 3 per 2. Ya. Masukin 3 per 2, 6 kan, cocok. Masukin min setengah, kurang tambah 3 per 2, 2 per 2, 1, cocok. Jadi garis ini cocok. Nah, garis ini naik ya, naik. Naik itu ternyata gradiennya adalah positif setengah. Coba kita bermain lagi, sebuah titik, katakanlah di sini. Di sini ya, di sinilah. Ini katakanlah min 5,5. Ya. Min 5,5. Apa sih? Ini 3,4.
444. Min 5,4. Ya kan? Kemudian ini titik sini. Ini adalah 1,1. Kita akan hubungkan garis ini. Ya. Berapakah garis ini? Nah, tadi pakai rumus ini, sekarang pakai rumus yang lain. Jadi dengan cara menghitung gradien. Jadi kita ke bawahin saja. Yang ini kita tarik gitu kan, tarik terus sampai ketemu titik ini. Ini kita akan melihat delta Y, ya, delta Y sama delta X. Delta Y ini adalah 4, ini 1 ya, 4 dikurangi 1, jadi ini delta ini 3. Oke, 3. Delta X ini 1 ya, jadi 4 min 5, sorry. Ini kan 4 kurangi 1 adalah 3. Ini kan posisi di min 5. Min 5, min X1. Ini panjangnya min 6. Delta X panjangnya min 6. Karena kita memilih ini titik 1, ini titik 2. Jadi, Y1 kurangi Y2. X1 kurangi X2. Gitu kan. Jadi, pada saat X min 5 dikurangi min 1, ya min 6. Ya. Ini gradiennya adalah, Y adalah, gradien ya. Ini gradiennya. Ini gradiennya M. Itu adalah delta Y per delta X. Atau 3 dibagi min 6 atau min setengah. Gitu kan, min setengah. M itu adalah gradien yang harganya adalah tangos alfa. Jadi garis ini adalah pasti rumusnya tadi adalah min setengah X tambah N. N-nya berapa? Pilihlah yang menyenangkan hati. Masukkan min 5 keluar 4 atau masukkan 1 keluar 1. Saya memilih yang enak. Masukin 1, ujungnya adalah 1 minus min setengah kali 1 tambah N. Min setengahnya pindah kemari. Ini menjadi 3/2 karena 1 ditambah setengah N. Jadi ini rumusnya adalah Y sama dengan min setengah X tambah 1. Ya, ini mewakili garis yang ini. Ya. Sedangkan yang ini, garis yang ini. Garis ini naik, sedang garis ini turun. Turunnya itu, kalau dari gradien adalah min setengah. Jadi ini adalah negatif. Kalau naik, setengah positif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya adalah kalau naik, itu pasti gradiennya itu positif. Kalau turun, pasti gradiennya itu adalah negatif. Ya, itu kesimpulan dari perilaku sebuah garis. Oke, kita masuk ke persamaan kuadrat ya. Oke, kita punya persamaan kuadrat, langsung saja. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2. Ya.
berapa sih gambarnya? Bagaimana gambarnya? Bagaimana sih gambarnya? Ya, pertama adalah cari titik potong dengan sumbu X. Sumbu X itu dengan cara dinolkan atau harga 0. Jadi X kuadrat tambah 3X tambah 2 itu kita bikin 0. Ini kita faktorkan, 2 itu sebagai pengali. Jadi kalinya 2, jumlahnya itu 3. Ini angka berapa, angka berapa? Tentu ini ada angka 1, ini angka 2 kan? Jadi ini kita uraikan menjadi X tambah 1, X tambah 3, sama dengan 0. Supaya 0, salah satu kita nolkan. Bisa kita nolkan ini. X tambah 1 kita nolkan, dapatnya X 1, karena kita nolkan yang pertama, pindah kemari, yang satunya pindahkan jadi min 1. Kemudian yang ini, X tambah 3 kita nolkan, nah yang kedua maka kita tulis X2, 3-nya kemari, pindahkan ke sebelah kanan, min 3. Jadi, dia akan berpotongan di sumber itu adalah di titik min 3, ya, dan di titik min 1. Gitu kan. Lalu kalau misalkan dengan sumbu Y, itu sumbu Y itu, sumbu Y itu identik dengan X sama dengan 0. Jadi, kita pada dengan sumbu Y, itu artinya X-nya adalah 0, berarti ini F0. F0 itu berarti, masukkan ya, 0 kuadrat tambah 3 kali 0 tambah 2. 2. Jadi titik potongnya itu di 0,2. 0,2 sini, ini 1, ini 2. Gitu kan. Nah, jadi gambar gang itu kita perkirakan ke bawah, ya kan, udah gitu dia naik lagi gitu, naik lagi pepotongan gitu kan. Pertanyaannya, ini titik berapa gitu kan, ini berapa gitu kan. Nah, kita beristilah dulu ya, kita bisa, namanya titik puncak ini, namanya titik puncak. Titik puncak itu adalah dia paling puncak paling rendah, ada juga puncak paling tinggi. Sudah ada gambarnya begini, saat. Nah, ini juga titik puncak, tapi puncaknya maksimum. Kalau ini adalah puncak minimum gitu kan, minimum. Oke, yang berikutnya adalah kalau kita titik ini kita tarik garis, ya, garis ke atas gitu. Ini namanya sumbu simetri ini. Karena sebelah kiri dan sebelah kanan itu seimbang. Ya kalau sini nggak seimbang, tapi sebenarnya teorinya seimbang. Seimbang ya, kiri kan seimbang. Ini garis simetri. Nah, pertanyaannya adalah berapa titik ini gitu kan? Berapa titik itu? Berapa sih? Nah, kita akan demokan ya, kita akan demokan. Kita akan demokan berapa titik itu. Oke. Kalau demo berarti kita bikin secara umum. Jadi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Kemudian kita a-nya kita kedepankan supaya kita bisa manipulasi. Jadi ini a kurung x kuadrat tambah b per ax tambah c per a. Gitu ya, atau c-nya nggak usah. C-nya nggak usah, biarkan saja. Tambah C, ya. Oke, ini kenapa dibikinnya? Ada trik yang akan saya coba lakukan ya.
waktu kita bicara segitiga binomial itu ada A1, 1, 1, 1, 2, 1 gitu kan. Nah, perhatikan ini ada angka 2 tengahnya itu. Kalau kita anggap ini X kuadrat tambah AX tambah sesuatu, yang nanti kalau kita bikin kuadrat di sini, ternyata ada satu syarat 2. Padahal di sini nggak ada 2. Sehingga kita coba bikin ada angka 2. A X kuadrat tambah 2 gitu kan. Tapi tetap B per A, jadi kita bikin B per 2A gitu kan. Nah, ini manipulasi pertama. Jadi kita bikin 2. Jadi ada faktor B per 2A ya, per 2A. Setelah itu baru A sama dengan X tambah B per 2A, kita kuadratkan gitu. Ya, kita kuadratkan. Ini kan X0, X pangkat 0, X pangkat 1, ini X pangkat 2. Jadi kita kuadratkan. Ketika kita kuadratkan, ya, ketika kita kuadratkan, ini muncul B kuadrat per 4A kuadrat gitu kan. Ya, kalau kita keluarkan ini berarti ini harus kita kurangin. Minus B kuadrat per 4A kuadrat untuk menghapus ini. Ya. Oke, untuk menghapusnya faktor ini. Tapi kita kalikan A dulu, karena A-nya udah dikeluarin. Ya, sehingga ini saya posisi di sini. Nah, baru ditambahkan C. Atau A X tambah B per 2A kuadrat minus di depan. Ya. Di sini ada A, kita coret. Ya, jadi ini adalah 4A, ya kan? Ini B kuadrat, ini minus, min kali min positif, gitu kan? C, ingin per 4A, berarti ini adalah min 4AC, gitu kan? Nah, ini kita sederhanakan menjadi sama dengan A, X, tambah B per 2A kuadrat, minus D per 4A. Ya, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke. Nah, kalau saya nolkan ini, itu terjadi pada saat X sama dengan dinolkan ya, minus B per 2A gitu kan. Ya kan? Nah, kalau saya nolkan, X adalah B min per 2A. Dan kalau saya paksakan dia itu B min B per 2A, berarti ini ada 0, berarti pada saat itu Y-nya adalah min D per 4A, gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan titik puncak. Jadi titik puncak itu di persamaannya ini adalah X-nya adalah min B per 2A, Y-nya adalah min D per 4A. Ya. Ini adalah puncak. Dan ini adalah sumbu simetri. Gitu. Sumbu simetri. Oke. Jadi kalau yang tadi, ini hapus ya, dicatat ya. Kalau misalkan tadi fx x kuadrat tambah 3x tambah 2, gitu kan, yang gambarnya adalah seperti gambarnya adalah seperti ini, gitu kan. Di sini adalah tadi min 1, di sini adalah tadi min 3, ini adalah 0,2, maka titik ini, ya titik ini sumbu simetri, pasti X-nya adalah
min B per 2A atau min 3 per 2. Ini ya. Ini fasenya adalah min 3 per 2, min D. Nah, Y adalah min D per 4A. Sama dengan minus D. B kuadrat 9 min 4 AC kali 2 gitu kan, per 4 sama dengan 9 dikurangi 8 bagi 4 min seperempat. Nah, titik ini ternyata adalah min 32 min seperempat. Ya. Oke, jadi fungsi persamaan kuadrat ya. Saya di sini ya. Fx ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Titik puncak terjadi di min b per 2a min d per 4a. Nah, seperti itu ya. Itu ilmunya persamaan kuadrat. Ya, titik puncak seperti itu. Untuk menggambarkannya, maka kita menghitung berapa titik potong di sumbu X, berapa titik potong di sumbu Y. Gambarkan, itulah gambar dari persamaan kuadrat, dan itulah perilaku dari persamaan kuadrat. Oke, itu yang bisa disampaikan untuk perilaku sebuah garis dan perilaku sebuah persamaan kuadrat. Saya simpulkan, garis itu kalau gradiennya positif, itu pasti naik. Kalau garis itu turun, pasti negatif. Prinsip bahwa itu naik positif, gradiennya positif, dan itu turun adalah gradien negatif, berlaku untuk semua fungsi. Baik di persamaan kuadrat, di polinomial, ya. Kalau kita menemukan, atau kalau kita ingin mencari, apakah grafik itu naik, apakah turun, maka ya carilah gradiennya, lalu dipositifkan kalau ingin naik, dinegatifkan kalau ingin turun. Ya. Kemudian persamaan kuadrat itu selalu ada titik puncak. Titik puncaknya adalah di x-nya min b per 2a, itu adalah garis simetri. Nah, y ini adalah min d per 4a. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.